Halo, saya Septia Rizky dari Informatika A 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi LiDAR pertambangan atau LiDAR dalam pertambangan. Teknologi pemetaan di dunia pertambangan terus mengalami kemajuan. Hanya dalam waktu beberapa tahun, teknologi pemetaan menawarkan solusi yang lebih cepat, teliti dan efisien. Salah satunya adalah teknologi LiDAR yang telah digunakan di beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia. Apa itu LiDAR? LiDAR singkatan dari Light Detection and Ranging, merupakan teknologi terkini dalam menyediakan data spasial dengan cepat dan akurat. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, cara kerja LiDAR adalah menembakkan gelombang aktif dari pesawat ke permukaan bumi. Gelombang tersebut akan kembali setelah mengenai objek-objek di permukaan bumi. Data yang dihasilkan dari akuisisi data LiDAR yaitu data dalam bentuk point cloud. Point cloud merupakan kumpulan titik yang mewakili bentuk atau fitur 3 dimensi atau 3G. Kok 3G? Data yang dihasilkan dari akuisisi data LiDAR yaitu data dalam bentuk point cloud. Point cloud merupakan kumpulan titik yang mewakili bentuk atau fitur 3 dimensi 3D. Setiap titik memiliki koordinat X, Y, dan Z. Ketika terdapat banyak kumpulan point cloud yang disatukan, maka point cloud tersebut akan membentuk suatu permukaan atau objek dalam bentuk 3D. Kemudian ada proses dan tahapan. Yang pertama, dalam proses pemetaan itu terdapat 3 garis besar. 1. Laser scanner, kedua GNSS receiver, yang ketiga ada inertial measurement unit. Bagaimana dengan tahapannya? Pada survei pertambangan, LiDAR digunakan untuk memantau kemiringan lereng, kemudian menghitung volume stockpile, dan melakukan cut and fill. Untuk bisa mengoperasikan LiDAR sampai terbentuk hasil akhir berupa data DTM, DSM, dan kontur, diperlukan skill tertentu di bidang pemetaan. Hal ini membuat perusahaan pertambangan membutuhkan konsultan pertambangan. Konsultan tambang akan memastikan proses pemetaan yang terdiri berjalan dengan benar dan efisien sehingga menghasilkan data yang memiliki akurasi tinggi. Di samping merupakan gambar dari pemetaan menggunakan teknologi LiDAR. Pada skema dapat dilihat, pada tahap pertama ada persiapan, kedua ada pengukuran GCP, analisis data LiDAR, pengukuran base dengan GPS metode RTK. Yang ketiga ada pengecekan kualitas, kemudian keempat ada koordinat GCP, dan keempat adalah point cloud contour. Agar lebih jelas, di sini akan saya jelaskan tahapan yang ada pada skema. Yang pertama, pada tahap persiapan terdiri dari perencanaan kegiatan, kalibrasi pesawat, pembuatan jalur terbang berdasarkan AOI atau Area of Interest, dan pengurusan perizinan terbang. Kemudian, pada tahap kedua, yaitu proses pengambilan data menggunakan pesawat LiDAR yang terkoneksi dengan base. Pada base ini didirikan GPS geodetik untuk pengukuran dengan metode RTK radio sehingga memberikan koreksi terhadap pesawat. Di saat yang bersamaan juga dilakukan pengukuran GCP yang di sini menggunakan GPS geodetik metode statik. Lalu pada tahap ketiga, hasil akuisisi data LiDAR kemudian dilakukan proses pengecekan kualitas atau QC terhadap pertampalan ke depan atau overlap dan pertampalan ke samping atau side lap. Setelah proses QC lolos, maka akan menghasilkan produk berupa point cloud atau koordinat GCP yang kemudian akan diproses sampai membentuk kontur. Di sini sudah ada sebuah proses yang sudah ada gambar skemanya juga. Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan sangat tinggi dikarenakan dalam perhitungan luasan atau tipografi, suatu LiDAR memiliki ketepatan tinggi sehingga perhitungan menjadi lebih akurat. Karena di sini gambar skemanya
tidak begitu jelas. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses itu berjalan. Oke, di sini pada proses pertama, persiapan data hasil akuisisi berupa point cloud dan data hasil pengukuran GCP berupa koordinat GCP. Lalu dilanjutkan dengan hasil point cloud kemudian digeoreferensikan menggunakan koordinat GCP agar data point cloud benar secara geometrik pengukuran. Lalu di sini tahap ketiga, persiapan klasifikasi dengan menggunakan perangkat lunak global mapper. Lalu selanjutnya ada proses klasifikasi untuk memisahkan data permukaan tanah atau bare earth untuk menghasilkan DTM dan objek yang terdapat di atas permukaan tanah seperti bangunan dan vegetasi untuk menghasilkan DSM. Lalu dilanjutkan dari proses pada tahapan keempat, kemudian diproses kembali dalam bentuk 3D sehingga menghasilkan DTM dan DSM. Data DTM dan DSM kemudian disajikan dalam model 2 dimensi berupa kontur. Dari penjelasan sebelumnya, banyak disebutkan DSM dan DTM. Kemudian ada juga kontur. Apa itu DSM? DSM adalah Digital Surface Model, menangkap fitur lingkungan alami dan buatan. Kemudian, apa itu DTM? DTM adalah Digital Terrain Model, biasanya menambahkan DEM dengan menyertakan fitur vektor medan alami, seperti sungai dan pegunungan. DTM dapat diinterpolasi untuk menghasilkan DEM, tetapi tidak sebaliknya. Apa itu DEM? DEM adalah Digital Elevation Model, mewakili permukaan bumi telanjang, menghapus semua fitur alami dan buatan. Garisan kontur atau kontur suatu fungsi dua pemboleh ubah ialah lengkung di mana fungsi tersebut mempunyai nilai malar. Dalam kartografi, garisan kontur menyambungkan titik-titik dengan aras tinggi yang sama di atas suatu aras tertentu. Kemudian, peta kontur ialah peta yang berilustrasi garisan kontur, contohnya peta topografi. Selang kontur ialah perbedaan ketinggian di antara dua garisan kontur yang berurutan. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya DSM dan DTM itu akan disajikan dalam model 2 dimensi yang berupa kontur. Oke, cukup di sini penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, see you next time and bye-bye.